Salam semuanya, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang luar biasa. Malam hari ini dengan tema Tuhan belum selesai dengan Israel, Eksegesis Roma 11. Yuk kita berdoa sambil nunggu teman-teman yang belum bergabung. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dalam nama-Mu, Tuhan kami percaya malam hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah, kesetiaan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sama-sama belajar. Kiranya Tuhan bukakan selaput-selaput yang menutupi hati pikiran kami, sehingga malam hari ini kami boleh mengenal, kami boleh percaya, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami, urapi setiap kami semuanya, berikanlah kami hikmat dan pengertian, akan semakin hari kami melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami semua. Berkati teman-teman kami yang saat ini belum sempat bergabung, kira-kiranya dalam persiapan apapun, Tuhan nyatakan kasih bagi mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mau mulainya. Haleluya, amin. Yuk kita nyanyikan pujian kasih layak. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang diinginkan. Tak bisa ku terlepas, kau genggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu memberkati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan dari awal, kasih-Mu layakkan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu mendekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selalu mendekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku
berdaulat atasku, yang berdaulat atas dunia. Pujilah Engkau, Yesus, Allah Tuhanku. Ku bawa rinduku, ku bawa hatiku, ku bawa syukurku kepadamu, oh Yesus. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu atasku berlimpah, kasih-Mu yang layakkan seluruh hidupku, oh Yesus. Terima kasih bagimu pujian, dan ku bersyukur kepadamu. Kau layakkanku masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan Allah yang agung. Terima kasih, ku bersyukur padamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya anugerah-Mu, besar dan ajaib karya-Mu di dalam kami. Nyata dan benar segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus buat malam hari ini, penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami, dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami hingga malam hari ini nyata, besar, dan ajaib. Terpujilah Engkau, Nama-Mu diangkat, Nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Yesus. Selalu mendekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas selalu mendekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku.
Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh syukur atas janjimu yang tidak pernah gagal. Seperti yang diingatkan Rasul Paulus dalam Roma 11, Engkau tidak akan menolak umatmu yang telah engkau kenal sejak semula. Walaupun ada masa kekerasan hati, perjanjianmu dengan Israel tetap teguh, sebab karunia dan panggilanmu tidak dapat ditarik kembali. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu atas misteri kasih karuniamu, bahwa melalui kejatuhan Israel keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain. Namun Engkau juga berjanji bahwa Israel akan dipulihkan. Kiranya kami tidak bermegah dalam kesombongan, tetapi tetap rendah hati, mengingat bahwa kami hanya dicangkokkan ke dalam akarnya yang kaya dari kasih perjanjianmu. Kami memohon Engkau membuka mata kami untuk melihat kedalaman hikmat-Mu, bagaimana Engkau menyatukan orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi satu keluarga yang ditebus. Teguhkan iman kami dalam rencana-Mu, dan biarlah hati kami meluap dengan hormat dan berkata, Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Bapa, ingatkan kami selalu bahwa Engkau setia, Engkau tidak meninggalkan Israel, dan Engkau pun tidak meninggalkan kami. Biarlah kami hidup dalam pengharapan, kerendahan hati, dan penyembahan kepada nama-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penggenapan janji-Mu, kami berdoa. Amin. Saudara, topik hari ini adalah Tuhan belum selesai dengan Israel. Kita lihat bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, tetapi menolak Mesias yang dikirim oleh Allah. Tetapi karena itu keselamatan datang juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan di sini apakah Tuhan telah selesai dengan Israel? Tidak, ya. Ada lima saksi yang membuktikan bahwa ada masa depan dalam rencana Allah bagi Israel. Saya mulai, saudara. Selama berabad-abad, orang-orang bingung dengan bangsa Israel. Pemerintahan Romawi mengakui agama Yahudi, tetapi mereka tetap menyebut bangsa itu sebagai sekta Nefaria atau sekte yang jahat. Sejarawan besar Arnold Toynbee mengklasifikasikan Israel sebagai peradaban fosil dan tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Karena suatu alasan bangsa itu tidak sesuai dengan teori sejarahnya. Nah saudara, Roma 9 kita telah belajar tentang masa lalu Israel. Roma 10 kita telah belajar tentang masa sekarang Israel. Dan Paulus mencurahkan seluruh Roma 11 untuk menyajikan bukti bahwa Allah belum selesai dengan Israel. Kita tidak boleh menerapkan pasal ini pada gereja saat ini, karena Paulus membahas masa depan literal untuk bangsa yang literal, dan ia memanggil 5 saksi untuk membuktikan bahwa sebenarnya ada masa depan dalam rencana Allah bagi orang Yahudi. Pertama adalah Paulus sendiri, yang kedua adalah Nabi Elia, yang ketiga bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang keempat para patriark, dan kelima adalah Allah sendiri. Ya, saudara. Kita hari ini belajar bagaimana sifat Allah, ya. Telah ditolak tapi namun tetap setia, ya, saudara. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku pun sendiri adalah orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Saudara, saksi pertama bahwa ada masa depan bagi Israel adalah Paulus sendiri. Apakah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak, sebab aku pun adalah orang Israel. Jika Allah telah membuang umatnya, lalu bagaimana pertobatan Rasul Paulus dapat dijelaskan? Fakta bahwa pertobatannya diceritakan 3 kali dalam kitab Kisah Para Rasul sangatlah penting. Jadi dalam Kisah Para Rasul 9, 22, dan 26. Tentu saja tabib Lukas tidak menulis pasal-pasal ini dan mengulang kisah tersebut hanya untuk meninggikan Paulus. Tidak, pasal-pasal itu ditulis untuk menunjukkan pertobatan Paulus sebagai ilustrasi pertobatan bangsa Israel di masa depan. Paulus menyebut dirinya orang yang lahir tidak pada waktunya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16 ia menyatakan bahwa Allah menyelamatkan supaya di dalam aku terlebih dahulu Yesus Kristus menyatakan seluruh kesabarannya sebagai teladan bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya untuk hidup yang kekal.
Kisah-kisah pertobatan Paulus hanya sedikit yang sejajar dengan pengalaman keselamatan kita saat ini. Tentu saja tidak ada seorang pun dari kita pernah melihat Kristus dalam kemuliaan atau benar-benar mendengar dia bicara dari surga. Kita tidak dibutakan oleh cahaya surga atau dilempar ke tanah. Lalu dengan cara apa pertobatan Paulus menjadi sebuah pola? Ini adalah gambaran tentang bagaimana bangsa Israel akan diselamatkan ketika Yesus Kristus kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Saudara, rincian pemulihan dan keselamatan Israel di masa depan akan diberikan di dalam Zakaria 12 ayat 10 sampai Zakaria 13 sampai 1. Bangsa itu akan melihat dia ketika dia kembali, mengenali dia sebagai Mesias. Mereka bertobat dan menerima dia. Ini akan menjadi pengalaman yang mirip dengan pengalaman Saulus dari Tarsus ketika ia sedang menuju perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen. Inilah mengapa Paulus menggunakan dirinya sendiri sebagai saksi pertama. Fakta bahwa ia diselamatkan membuktikan bahwa ada masa depan bagi Israel. Sebaliknya, yang penting adalah cara bagaimana ia diselamatkan. Oke saudara, saksi kedua. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih yang memperolehnya, yaitu orang-orang non-Yahudi. Dan orang-orang lain yang telah tegar hatinya seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saksi kedua bahwa orang Israel ada masa depan adalah Nabi Elia. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Ia telah mengenal mereka sebelumnya atau memilih mereka dan mereka adalah miliknya. Fakta bahwa sebagian besar bangsa itu telah menolak Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah telah selesai dengan umatnya. Apakah begitu? Pada zamannya, Elia mengira bahwa bangsa itu telah sepenuhnya meninggalkan Allah. Tetapi Elia menemukan bahwa masih ada sisa orang percaya sejati. Dan ia mengira dia adalah satu-satunya orang Yahudi yang setia yang tersisa. Dan menemukan bahwa sebenarnya Tuhan berkata masih ada 7.000 orang lagi. Saudara, kayak saya kadang-kadang mikir hanya saya aja ya yang ngajar firman Tuhan yang benar. Wah, saya itu sombong sekali saudara. Tuhan bilang masih ada berapa juta orang lagi di dunia ini yang bisa ngajar firman Tuhan dengan benar. Paulus merujuk pada sisa dalam Roma 9 ayat 27, sebuah kutipan dari Yesaya 10 ayat 22 dan 23. Tidak pernah seluruh bangsa Israel setia kepada Tuhan. Allah membedakan antara anak-anak Abraham yang lahiriah dan anak-anak rohaninya. Fakta bahwa orang Yahudi turut serta dalam perjanjian disunat itu tidak menjamin keselamatan mereka. Seperti Abraham, mereka harus percaya kepada Allah untuk menerima kebenarannya. Perhatikan bahwa sisa umat yang diselamatkan oleh kasih karunia. Perhatikan bahwa sisa umat ini pun nanti orang Israel diselamatkan oleh kasih karunia dan bukan oleh perbuatan baik. Perhatikan juga paralelnya dalam Roma 9 30-33. Tidak mungkin mencampur kasih karunia dan perbuatan baik, karena yang satu membatalkan yang lain. Kalau oleh kasih karunia ya udah keselamatan oleh kasih karunia aja, baik untuk orang Yahudi, baik untuk orang non Yahudi. Kekhawatiran utama Israel adalah bagaimana dia selalu harus berusaha menyenangkan Allah dengan perbuatan baik. Bangsa itu menolak untuk tunduk pada kebenaran Yesus Kristus, sama seperti orang-orang religius dan merasa diri benar untuk menolak untuk tunduk saat ini. Jika sebagian kecil umat telah diselamatkan,
sehingga membuktikan bahwa Allah belum selesai dengan umatnya. Lalu apa yang terjadi pada sisa bangsa itu? Mereka telah dikeraskan hatinya. Terjemahan lebih baik daripada dibutakan di dalam Roma 11 ini, dikeraskan hatinya. Ini akibat dari penolakan mereka terhadap kebenaran, sama seperti hati Firaun yang dikeraskan karena ia menolak kebenaran. Paulus mengutip Yesaya 29 ayat 10 untuk mendukung pertanyaan dan merujuk pada Ulangan 29 ayat 4. Kita mungkin mengharapkan seorang penguasa tidak beriman untuk mengeraskan hatinya terhadap Tuhan, tetapi kita tidak mengharapkan umat Allah melakukan hal itu. Soal Roma 11 ayat 9 sampai 10 dikutip dari Mazmur 69 ayat 22 sampai 23. Mazmur ini adalah salah satu mazmur mesianik terpenting yang dirujuk berapa kali di dalam Perjanjian Baru. Meja mereka akan menjadi jerat. Itu berarti bahwa berkat-berkat mereka berubah menjadi beban dan penghukuman. Inilah yang terjadi pada Israel. Berkat rohani mereka seharusnya menuntun mereka kepada Yesus Kristus, tetapi sebaliknya berkat itu menjadi jerat dan menjadikan mereka jauh dari Yesus Kristus. Praktek dan perayaan keagamaan mereka menjadi pengganti pengalaman keselamatan yang sebenarnya. Sayangnya, kesalahan yang sama dilakukan orang saat ini ketika bergantung pada ritual, praktek keagamaan, bukannya mempercayai 100% Yesus Kristus yang digambarkan dalam kegiatan-kegiatan ini. Paulus menjelaskan bahwa pengerasan hati Israel bukanlah total atau final, dan ini adalah bukti bahwa Allah masih memiliki masa depan bagi bangsa ini. Kesulitan sebagian menimpa Israel sampai genapnya jumlah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Keberadaan sisa orang Yahudi yang percaya saat ini seperti zaman Elia adalah bukti bahwa Allah masih memiliki rencana bagi umatnya. Paulus tidak meniru kesalahan Elia dan berkata, hanya aku saja yang tersisa, semuanya nggak diselamatkan. Tidak. Ia tahu bahwa masih ada sisa orang Israel di dunia ini yang percaya kepada Allah dan diselamatkan. Yang ketiga, saudara, Roma 11 ayat 11 sampai 15. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Saudara, bukti bahwa mereka masih ada masa depan adalah karena kita, bangsa bukan Yahudi. Dalam Roma 2 ayat 1-3, Paulus menggunakan bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk membuktikan bahwa orang Yahudi pun bersalah atas dosa. Tetapi di sini ia menggunakan bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk meyakinkan Israel tentang pemulihan di masa depan. Logikanya di sini sangat indah. Ketika orang Yahudi menolak Injil, Allah mengirimkannya kepada bangsa bukan Yahudi dan mereka percaya dan diselamatkan. 3 tragedi terjadi di Israel. Bangsa itu jatuh, hilang, dan dibuang. Tidak ada satupun dari kata-kata ini menunjukkan penghakiman terakhir atas Israel. Tetapi hal yang menakjubkan adalah bahwa kejatuhan Israel, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Allah berjanji bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi akan diselamatkan dan dia telah menepati janjinya sekarang. Bukankah dia juga akan menepati janjinya kepada orang Yahudi? Penting untuk dipahami bahwa janji-janji perjanjian lama kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dikaitkan dengan kebangkitan Israel, masuknya mereka ke dalam kerajaan mereka. Nubuat seperti Yesaya 11 dan Yesaya 60 menjelaskan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi akan turut serta dalam kerajaan Israel. Tetapi Israel tidak bangkit, ia jatuh. Lalu apa yang Allah lakukan terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi? Nah, Allah memperkenalkan suatu entitas baru, yaitu gereja, saudara. Gereja adalah tempat di mana orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dipersatukan di dalam Kristus.
Dalam Efesus 3, Paulus menyebut program baru ini sebagai misteri, yang berarti rahasia suci yang tidak diungkapkan dalam perjanjian lama. Apakah ini berarti bahwa Allah telah meninggalkan program kerajaannya untuk Israel? Tentu saja tidak. Israel hanya disisihkan sampai tiba waktunya bagi rencana Allah bagi Israel untuk digenapi. Masih masa depan, saudara. Ya, Paulus menyatakan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi memiliki pelayanan yang vital bagi Israel. Saat ini, bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah diselamatkan membuat Israel iri. Karena kekayaan rohani yang mereka miliki di dalam Kristus, Israel saat ini bangkrut secara rohani. Sementara orang Kristen memiliki segala berkat rohani di dalam Yesus Kristus. Jika seorang Yahudi yang belum diselamatkan, yang menolak Yesus, mengunjungi kebaktian di Tanah Abang, saudara, apakah mereka akan merasa iri dan menginginkan apa yang kita miliki, atau hanya merasa jengkel? Saudara, ada masa depan bagi Israel. Paulus menyebutnya sebagai kepenuhan mereka atau penerimaan mereka. Saat ini, Israel telah jatuh secara rohani. Tetapi ketika Yesus Kristus datang kembali, bangsa itu akan bangkit kembali. Saat ini, Israel telah diusir dari Allah. Tetapi suatu hari, mereka akan diterima kembali. Allah tidak akan pernah melanggar perjanjiannya dengan umatnya. Dan ia telah berjanji untuk memulihkan mereka. Lihat Yeremia 31 di mana Allah menghubungkan janji kepada Israel dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Yang keempat, saudara, para patriark. Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dari akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang dipatahkan supaya aku dapat dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu yang dicangkokkan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi kamu, karena kemurahannya, yaitu kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam kepercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara, setelah melihat ke masa depan, Paulus selanjutnya melihat ke masa lalu untuk menunjukkan warisan rohani Israel. Sejak awal Israel adalah bangsa yang istimewa, yang dipisahkan oleh Allah. Paulus menggunakan dua ilustrasi untuk membuktikan argumennya bahwa Allah belum selesai dengan orang Yahudi. Yang pertama adalah gumpalan adonan. Referensi di sini ada Bilangan 15 ayat 17 sampai 21. Bagian pertama dari adonan itu harus dipersembahkan kepada Allah sebagai simbol bahwa seluruh gumpalan itu miliknya. Gagasan yang sama terlibat dalam perayaan buah sulung, ketika imam mempersembahkan seikat gandum kepada Tuhan sebagai tanda bahwa seluruh panen adalah milik Allah. Gagasan dasarnya adalah bahwa ketika adalah menerima sebagian, ia menguduskan seluruhnya. Dengan menerapkan hal ini pada sejarah Israel, kita memahami argumen Paulus. Allah menerima pendiri bangsa itu Abraham, dan dengan demikian memisahkan keturunan juga. Allah menerima bapa leluhur lainnya, Ishak dan Yakub, terlepas dari dosa dan kegagalan mereka. Ini berarti Allah harus menerima sisa dari keseluruhan, yaitu bangsa Israel. Yang kedua, pohon zaitun adalah simbol bangsa Israel. Ya, ada di Yeremia, ada di Hosea. Harap diingat bahwa Paulus tidak membahas hubungan orang percaya secara individu dengan Allah, tetapi tempat Israel dalam rencana Allah, ya, bukan individu, ya saudara. Akar pohon menopang pohon, sekali lagi ini adalah simbol bapak leluhur yang mendirikan bangsa itu. Allah membuat perjanjiannya dengan Abraham,
Ishak dan Yakub, dan dia tidak dapat menyangkal dan mengubahnya. Dengan demikian, janji Allah kepada Abraham yang menopang Israel bahkan hingga hari ini. Bukan individu ya saudara, Israel. Banyak orang Yahudi tidak percaya. Paulus menggambarkan mereka seperti ranting yang patah dari pohon. Tetapi ia melihat hal yang menakjubkan terjadi. Ranting-ranting lain dicangkokkan ke pohon untuk berbagi kehidupan pohon itu. Ranting-ranting ini adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam Roma 11 ayat 24, Paulus menggambarkan pencangkokan ini sebagai bertentangan dengan kodrat. Biasanya cabang yang dibudidayakan dicangkokkan ke pohon liar dan berbagi kehidupan tanpa menghasilkan buah yang buruk. Tetapi dalam kasus ini, cabang liar, yaitu kita, yaitu orang Yahudi, dicangkokkan ke dalam pohon yang baik. Saudara, keselamatan berasal dari orang Yahudi. Mengatakan bahwa pohon zaitun dengan cabang-cabang alaminya dan cabang-cabang yang dicangkokkan adalah gambaran bahwa gereja adalah menjadi pemersatu antara orang Yahudi dan orang Yahudi. Di dalam gereja tidak ada perbedaan. Orang percaya semuanya satu di dalam Kristus Yesus. Allah tidak memandang anggota tubuh Kristus dan melihat mereka itu orang Yahudi atau bukan. Pohon zaitun menggambarkan hubungan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dalam rencana Allah. Pemutusan ranting-ranting dipatahkan sama artinya dengan kejatuhan, penurunan, pembuangan. Mengartikan ilustrasi ini sebagai takdir kekal orang percaya secara individu berarti menyalahkan gunakan kebenaran yang disampaikan Paulus, ya saudara ya. Paulus memperingatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi bahwa mereka berkewajiban kepada Israel dan karena itu mereka tidak boleh membanggakan kedudukan rohani mereka yang baru. Bangsa-bangsa bukan Yahudi masuk ke dalam rencana Allah karena iman, bukan karena perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Paulus membahas bangsa-bangsa bukan Yahudi pun secara kolektif, bukan pengalaman individu dari satu orang percaya atau tidak. Perlu dicatat bahwa menurut nubuat Alkitab, gereja yang mengaku sebagai orang bukan Yahudi saja akan diputus dari kemudaratan, ya. 1 Timotius 4 dan 2 Timotius 3 bersama dengan 2 Tesalonika 2 semua menunjukkan bahwa gereja yang mengaku beriman di akhir zaman akan menyimpang dari iman. Tidak ada harapan bagi gereja yang murtad, tetapi ada harapan bagi Israel yang murtad. Mengapa? Karena akar pohon zaitun. Allah akan menepati janjinya kepada para leluhur, tetapi Allah akan memisahkan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi yang tidak percaya karena tidak percayaan mereka. Tidak peduli seberapa jauh Israel menyimpang dari kebenaran, akarnya tetap baik. Allah tetaplah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia akan menepati janjinya kepada para leluhur ini. Itu berarti pohon zaitun akan tumbuh subur sekali. Oh, nggak adil dong. Oh, terlalu ini ya. Itu Allah mau bagaimana ya urusan dia. Ya. Saksi bahwa Israel ada masa depan adalah karena Allah sendiri. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, akan sekarang beroleh kemurahan karena ketidaktaatan mereka. Dengan demikian juga sekarang mereka tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga memperoleh kemurahan, saudara. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, Paulus menyimpan kesaksian terbaiknya untuk terakhir. Ia membuktikan bahwa karakter dan karya Allah sendiri terlibat dalam masa depan Israel.
Orang mungkin berdebat tentang nubuat dan berbeda dalam penafsiran mereka, tetapi biarlah semua orang menyadari bahwa ia sedang berurusan dengan umat Allah Israel. Waktu Allah, apa yang terjadi pada Israel adalah bagian dari rencana Allah, dan dia tahu apa yang dia lakukan. Ya sudah saudara, pengerasan hati atau kebutaan. Dulu kita juga keras hati, dulu kita juga buta. Israel sebagai suatu bangsa bukanlah total atau final, itu adalah sebagian dan sementara. Berapa lama akan berlangsung sampai genapnya jumlah bangsa-bangsa bukan Yahudi? Ada genapnya bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Hari ini Allah dalam kasih karunia-Nya mengunjungi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan mengambil suatu umat bagi namanya. Tentu saja orang-orang Yahudi secara individu diselamatkan, tetapi zaman sekarang adalah waktu ketika Allah mengunjungi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan membangun gerejanya. Ketika zaman sekarang ini telah berakhir dan kepenuhan bangsa-bangsa bukan Yahudi telah tiba, maka Allah sekali lagi akan berurusan dengan bangsa Israel. Roma 11 ayat 25 adalah salah satu dari beberapa ayat sampai dalam Alkitab yang semuanya penting. Sungguh meyakinkan bahwa Allah mengetahui waktu yang tepat dan bahwa Dia tidak pernah terlambat dalam memenuhi kehendaknya. Janji Allah. Referensi di sini adalah Yesaya 59 dan Anda harus membaca Yesaya 60 untuk melengkapi gambaran tersebut. Allah telah berjanji untuk menyelamatkan umatnya dan Dia akan menepati janjinya. Ada yang menafsirkan ini adalah sebagai keselamatan individu melalui Injil, tetapi saya yakin nabi tersebut bermaksud untuk merujukan pada pertobatan nasional. Seluruh Israel akan diselamatkan tidak berarti bahwa setiap orang Yahudi yang pernah hidup akan bertobat, tapi bahwa orang Yahudi yang hidup ketika penebus kembali melihat Dia, menerima Dia dan diselamatkan. Ya saudara, ini penting ya. Tidak berarti bahwa setiap orang Yahudi yang pernah hidup akan bertobat, tidak, tetapi orang Yahudi yang hidup ketika penebus kembali. Zakaria 12 sampai 13 memberikan detailnya. Tampaknya bagi saya ada terlalu banyak detail dalam nubuat perjanjian lama tentang pemulihan nasional bagi Israel, sehingga kita tidak dapat menspiritualisasikan dan menerapkannya pada gereja saat ini. Ya, ini kita belajar bahwa Allah itu setia, saudara ya. Perjanjian Allah ini tentu saja merupakan kelanjutan dari kutipan dari Yesaya 59, tetapi penekanannya pada perjanjian Allah dengan Israel. Allah memilih Israel dalam kasih karunia-Nya bukan karena jasa apapun yang dimilikinya. Jika bangsa itu tidak dipilih karena kebaikannya, dapatkah bangsa itu ditolak karena dosanya? Pemilihan berarti kasih karunia, bukan jasa. Bangsa Yahudi adalah musuh bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi yang percaya karena sikap permusuhan mereka terhadap Injil. Tetapi bagi Allah, bangsa Yahudi adalah bangsa yang dikasih karena bapak-bapak mereka. Allah tidak akan melanggar perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sifat Allah, Akulah Tuhan, aku tidak pernah berubah. Allah bukannya manusia sehingga Ia bisa berdosa, bukan pula anak manusia hingga menyesal. Kasih karunia Allah kepada Israel, panggilan Allah kepada Israel tidak dapat ditarik kembali atau diubah, atau Allah akan tidak lagi mempunyai sifat setianya yang sempurna. Fakta bahwa Israel mungkin tidak menikmati karunia-karunia-Nya, memenuhi hak-hak istimewa sebagai bangsa pilihan, sama sekali tidak mempengaruhi fakta ini. Allah akan konsisten dengan dirinya sendiri dan setia pada firman-Nya apapun yang dilakukan manusia. Apakah ketidakpercayaan mereka akan membuat kesetiaan Allah menjadi tidak berarti? Saudara, tentang kasih karunia Allah. Karena ketidakpercayaan orang Yahudi, kamu, orang bukan Yahudi, diselamatkan, kata Paulus. Sekarang semoga melalui keselamatanmu, Israel mengenal Yesus Kristus. Perhatikan bahwa Paulus berulang kali mengingatkan orang-orang bukan Yahudi yang telah diselamatkan bahwa mereka memiliki kewajiban rohani kepada orang Israel. Saudara, apa? Untuk membangkitkan kecemburuan mereka. Kita harus membuktikan bahwa kita punya Allah, Allahnya mereka yang sebelumnya, tetapi kita memiliki damai sejahtera, sukacita. Kekerasan hati Israel hanyalah sebagian, yang berarti bahwa orang-orang Yahudi secara individu dapat diselamatkan. Allah telah menyertakan semua orang dalam ketidakpercayaan Yahudi dan bukan Yahudi agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk diselamatkan oleh kasih karunia. Tidak ada perbedaan. Jika Allah dapat menyelamatkan orang Yahudi melalui kasih karunia dan belas kasihnya hari ini, mengapa Dia tidak dapat menyelamatkan mereka di masa depan? Kita harus ingat bahwa Allah memilih orang Yahudi agar orang-orang bukan Yahudi dapat diselamatkan.
Di dalam engkau semua keluarga di bumi akan diberkati adalah janji Allah kepada Abraham. Tragedinya adalah bukan Yahudi. Mereka berpikir bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi harus menjadi Yahudi untuk diselamatkan. Tetapi Allah menyatakan baik Yahudi maupun bukan Yahudi sama-sama berdosa, binasa, dan terkutuk. Ini berarti dia harus dapat berbalas kasihan kepada semua orang karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, setelah meruntuhkan rencana keselamatan Allah yang agung bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, yang dapat dilakukan Paulus hanyalah menyanyikan himne pujian, ya, seperti yang dikatakan seorang teolog menjadi doksologi, ya. Kalau saudara ada di gereja Injili, Anda dapat nyanyikan doksologi. Doksologi dari kata doksa yang artinya kemuliaan. Puji hormat pada Allah. Nah, ya, saya juga lupa ya. Hanya Allah yang bijaksana seperti Allah kita yang dapat mengambil kejatuhan Israel dan mengubahnya menjadi keselamatan bagi dunia. Rencananya tidak akan gagal dan tujuannya tidak akan gagal terpenuhi. Tidak ada manusia yang dapat sepenuhnya mengetahui pikiran Allah. Dan semakin kita mempelajari jalan-jalannya, semakinlah kita harus mempersembahkan pujian kepadanya. Sebagai penutup, apakah kita menyimpulkan bahwa Allah tidak tahu apa yang dia lakukan? Dan bahwa bangsa Israel benar-benar menghancurkan rencananya? Tidak. Allah terlalu bijaksana untuk membuat rencana yang tidak akan terpenuhi. Israel tidak mengizinkan dia untuk memerintah, dia mengambil alih. Paulus telah memanggil 5 saksi dan mereka setuju. Ada masa depan bagi Israel. Ketika Israel pulih dari kejatuhannya dan memasuki kepenuhannya, dunia akan mengalami kekayaan kasih karunia Allah seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Yesus Kristus kembali dan duduk di tata Daud untuk memerintah atas kerajaannya, maka Israel akan didamaikan dan diterima, dan itu akan seperti kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita selesai 3 pasal untuk Israel, yaitu pasal 9, pasal 10, pasal 11. Roma pasal 12 sampai Roma pasal 15 itu tentang praktikal. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama, dengan pemerintah, dengan gereja, dengan keluarga, ya, agar kita bisa menjadi saksinya Kristus. Jadi minggu depan kita akan belajar eksegesis Roma 12 sampai 13, yaitu hubungan yang benar berarti hidup yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami, oleh segenap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai.
Yesus, kami bersyukur malam hari ini bahwa Engkau masih berperkara dengan kami. Kami percaya apa yang saat ini yang sudah Tuhan janjikan bagi kami, bagi bangsa Israel, ialah janjimu yang tidak pernah meleset dan janjimu yang selalu iya dan amin Tuhan. Dan kami senang menantikan Engkau, Allah yang akan datang, Yesus Kristus, dalam awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, buat pengajaran yang ada, taruhkanlah pengertian-pengertian dalam setiap hati kami, jiwa dan pikiran kami, agar kami melihat rencana Allah yang besar dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam berkat hamba-Mu, Pak David yang telah memberikan pengajaran buat kami. Terus tambahkan hikmat Tuhan, pengurapan, Roh Kudus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya setiap apa yang disampaikannya membuat kami semakin melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, misalkan Pak David dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, juga dalam rumah tangganya semuanya. Kiranya Allah senantiasa ada dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, juga buat kami yang ada dalam kelas ini, kiranya Tuhan memberkati kami dan kesehatan, kekuatan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap apa yang saat ini kami perlukan, kami butuhkan. Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami semuanya, sehingga kami melihat rancangan-rancangan Allah yang besar. Kami melihat rencana-rencana Tuhan yang ajaib yang di dalam kehidupan kami, untuk kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur. Teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih. Kami mau akhiri berstudi malam hari ini, bila kami malam hari ini boleh merenungkan apa yang sudah kami dengar dan sudah kami baca dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengakhirinya, kami mau menerima berkat daripada Engkau. Dah, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.